Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Karnain Gafur dengan NPM 124650198. Di pertemuan ke-9 di manajemen proyek teknologi informatika kali ini kita akan membahas mengenai project quality management. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Pada project quality management, apa grand design-nya atau ide besarnya, yaitu kita harus memahami manfaat manajemen kualitas, lalu juga kita akan memahami proses dalam manajemen kualitas, serta mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas tersebut. Apa itu quality? Jadi kalau menurut International Organization for Standardization atau dikenal dengan ISO, menjelaskan bahwa quality as the totality of characteristic of an entity that build on its ability to satisfy state or implied needs. Keseluruhan dari karakteristik dari sebuah entitas yang menghadapi kemampuannya sendiri untuk memuaskan baik maupun state yang dibutuhkan. The International Organization for Standardization ISO defined that quality as the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirement. Other experts define quality based on conformance to requirement, meeting written specification, fitness for use, ensuring a product can be used as it was intended. Jadi, manajemen kualitas proyek itu sendiri, kalau kita terjemahkan, adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, atau guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yaitu membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, and fitness for use, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Ada 3 proses pada manajemen kualitas. Apa saja itu? Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Penjaminan kualitas yang nomor 2, yaitu kita menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan yang ketiga, yaitu mengendalikan kualitas. Dalam hal ini kita memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh.
Ini adalah bagian gambaran umumnya. Ada project quality management, subbagiannya itu quality planning, lalu perform quality assurance, dan perform quality control. Nah, input, ada tools and technique, ada outputnya. Lalu kita masuk ke output proses perencanaan kualitas. Mana saja itu? Yang pertama itu bagiannya adalah rencana manajemen kualitas. Dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan ya. Yang kedua itu ada quality matrix. Quality matrix ini digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas QC. Contoh, reliability, failure rate, availability. Lalu ada output proses perencanaan kualitas. Apa saja? Yang pertama itu quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Lalu ada yang namanya proses improvement plan, lalu ada quality baseline, dan ada project management plan. Di penjaminan kualitas, apa sih penjaminan kualitas ini? Itu di proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif, yaitu dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Apa saja ya? Contohnya cost benefit analysis, design of experience, quality audit, project analysis, dan sebagainya. Itu adalah masuk dalam alat-alat penjaminan kualitas. Sedangkan outputnya penjaminan kualitas yaitu ada request change, yaitu perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Lalu ada recommended corrective action, yaitu merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change. Lalu ada organizational process assets dan update management plan. Kita masuk ke pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Ini dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek. Mungkin dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Apa saja output utamanya, yaitu yang pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Lalu ada saran tindakan korektif atau preventif. Lalu ada saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun di prosesnya. Apa saja alat pengendali kualitas? Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing, pengujian, dan sebagainya. Ini ya menggunakan contoh Pareto diagram.
Statistical sampling, yaitu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Contoh sampel size sama dengan 0.25x. Contoh certainty factor yang sering digunakan ada desired certainty, ada certainty factor, Lalu kita beralih ke informasi dasar sigma. Apa saja target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan bagi sejuta peluang. Prinsip sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut the MAIC. The MAIC itu adalah define, measure, analyze, improve, and control. Define itu sendiri mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure artinya mendefinisikan pengukuran, lalu mengumpulkannya, lalu mengaturnya, dan terakhir kita tampilkan datanya. Yang ketiga, analyze, yaitu membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Lalu ada namanya improve, yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kalau ada control, kita verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan dari Six Sigma ini, yang pertama itu ada namanya IT requires an organization wide commitment. Kalau ada Six Sigma organization punya kemampuan and willingness to adapt contrary objective, like reduction error and getting things done faster. Lalu ada operating philosophy that is customer focused and strives to drive out waste, raise level of quality, and improve financial performance at breakthrough level. Six Sigma and Management Project. Menurut Joseph M. Curran state that all improvement takes place project by project and in no other way. Jadi sangat penting melakukan pemulihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Proyek Sigma juga harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Lalu setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen tools dan teknik yang ada dapat digunakan, seperti membuat creating business case. Lalu ada project charters, schedule, budget, and etc. Six Sigma and statistic. Sigma berarti standard deviation. Standard deviation atau standar deviasi ini menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Lalu standar deviasi adalah faktor utama dalam menentukan jumlah kegagalan dalam sebuah populasi. Standar dari deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan
Data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Sedangkan data terdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Dan ini contoh standar deviasi dan distribusi normal yang berbentuk mirip lonceng ya. Dan ini contoh Six Sigma dan Detective Unit contohnya. Lalu ada tabel konversi Six Sigma. Di sini yield ini adalah jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Sedangkan defect itu adalah jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma, diharapkan makin banyak juga unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ini contoh dari Ishikawa diagram ya. Oh, ini contoh diagram kendali. Lalu kita lanjut ke tahap testing atau pengujian. Di sini banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Padahal testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk itu sendiri. Ini contohnya ya. Testing testnya di software development life cycle. Initiative project, feasibility, lalu ada project planning, lalu detail requirement, lalu product selection, lalu system design. Seperti itu, lalu ada detail arsitektur, build operation environment, physical database design, dan seterusnya sampai beralih ke testing task. Sedangkan ini contoh menggunakan Gantt chart yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Oke, demikian penjelasan saya di pertemuan ke-9 ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.